Asosiasi Pramuka Jepang, Boy Scouts Nihon Renmei, the major scouting organization of Japan. Dimulai dengan anak laki-laki saja, organisasi ini dikenal sebagai Boy Scouts of Japan dari tahun 1922 hingga 1971, dan sebagai Boy Scouts of Nippon dari tahun 1971 hingga 1995, ketika menjadi pendidikan bersama di semua bagian, yang mengarah ke penamaan netral. Kegiatan kepanduan menurun drastis selama Perang Dunia II tetapi perlahan pulih. Dengan keanggotaan pramuka aktif pada akhir Mei tahun 2017 berjumlah 99.779 jiwa. Kepramukaan diperkenalkan ke Jepang pada musim gugur tahun 1909 oleh Duta Besar Akizuki Satsuo dan guru Jepang Hojo Tokiyuki, yang telah mengunjungi Inggris pada tahun 1908. Sebuah teks bahasa Jepang berdasarkan Scouting for Boys diterbitkan pada awal tahun 1910, dan sebuah beberapa pasukan sporadis muncul, tanpa kohesi dan tanpa pemahaman yang tepat tentang prinsip dan tujuan kepramukaan. Pada tahun 1911, Jenderal Maresuke Nogi pergi ke Inggris untuk menghadiri Pangeran Yorihito Higashifusimi untuk penobatan Raja George V. Jenderal yang juga dikenal sebagai pembela Port Arthur, itu diperkenalkan kepada Jenderal Robert Baden-Powell, pembela Mafeking. Pasukan pramuka di Yokohama menyambut Baden-Powell selama kunjungannya pada tanggal 2 April tahun 1912. Pasukan tersebut sebagian besar terdiri dari anak laki-laki Inggris, tetapi, sejak awal, juga termasuk sejumlah kecil anak laki-laki Amerika, Denmark, dan Norwegia dan dipimpin oleh seorang Inggris. Scouter, pedagang Clarence Griffin, Yokohama ke-1, demikian sebutannya, melakukan pertemuan pertamanya pada tanggal 16 Oktober tahun 1911 dan terdaftar sebagai pasukan Inggris di luar negeri. Piagam pasukan dan perintah pembina pramuka untuk Clarence Griffin dikeluarkan oleh Baden-Powell. Dengan pendaftaran ini, hanya mereka yang berkewarganegaraan Inggris yang dapat, secara resmi, bergabung dengan pasukan tersebut, meskipun aturan ini tampaknya diberlakukan secara longgar. Asosiasi Pramuka Jepang mengakui Clarence Griffin sebagai pembina pramuka pertama di Jepang dan Yokohama pertama, sekarang Pramuka Internasional, Pasukan 1, sebagai pasukan pramuka pertama yang diakui Jepang dengan penanda ditempatkan di makamnya di Pemakaman Umum Asing Yokohama. Pada tahun 1918, atas desakan misionaris Eseder Joseph Janning, pendaftaran grup diubah menjadi internasional, dan anak laki-laki dari semua negara secara resmi diizinkan untuk bergabung dengan pasukan. Pada tahun 1923 grup ini menjadi grup pertama yang terdaftar langsung dari Biro Internasional Pramuka yang baru dibentuk sekarang Biro Pramuka Dunia. Pasukan tetap aktif di Yokohama sebagai Pramuka Internasional, Pasukan 1. Selama kunjungan singkatnya tahun 1912 ke Jepang, Baden-Powell, bagaimanapun, melihat sesuatu dari Kenjinsa, sebuah gerakan pemuda di masa lampau. Selama periode ini pasukan lokal Jepang mulai berkembang dan hadir berdampingan dengan pasukan ekspatriat di Yokohama, Kobe dan Osaka. Hiroshi Koshiba memulai kelompok berbasis di Tokyo pada tahun 1913. Pada saat penobatan Kaisar Taisho pada tahun 1915, pramuka diselenggarakan di Tokyo, Shizuoka, Kyoto dan Hokkaido. Pada tahun 1923 delegasi, Toyomatsu Shimoda, Hiroshi Koshiba, dan Richard Suzuki, menghadiri Jambore Pramuka Dunia ke-1 di Olympia, London. Shimoda dan Koshiba sama-sama dewasa dan, ketika mereka bertemu Richard Suzuki di atas kapal dan mengetahui bahwa dia adalah seorang pramuka, mereka mengundangnya untuk bergabung. Richard adalah putra seorang ayah Jepang dan ibu Inggris dan sedang bepergian ke Inggris untuk belajar. Richard adalah anggota pasukan internasional Yokohama dan, sebagai satu-satunya delegasi usia pramuka, Richard membawa plakat Jepang dalam prosesi bangsa selama upacara pembukaan. Pada tahun 1920, putra mahkota, yang kemudian menjadi kaisar, Hirohito juga mengunjungi Inggris Raya, mengalami kepramukaan secara langsung dan mengungkapkan harapan bahwa kepanduan akan berkembang sepenuhnya di Jepang dan bergabung dengan gerakan dunia. Nippon Kenjidan, pendahulu dari Pramuka Jepang, didirikan pada tahun 1921, ketika Shimoda memulai sebuah kelompok nasional yang direstrukturisasi dan digabungkan dengan kelompok lain pada bulan April tahun 1922.
Organisasi ini direformasi menjadi Pramuka Jepang pada April tahun 1922 oleh Pangeran Futara Yoshinori dan Viscount Mishima Michiharu. Jepang kemudian diterima sebagai anggota Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia pada tahun 1922. Gempa bumi besar Kanto tahun 1923 membuat karya Pramuka Tokyo dan Kobe menjadi perhatian masyarakat umum. Count Goto Shimpei, seorang dokter dan negarawan, dijadikan ketua Pramuka Jepang pertama dan ditugaskan untuk membangun kembali. Sebagai Menteri Perkeretaapian, Count Goto melakukan perjalanan ke seluruh negeri, dan mampu mempromosikan kepramukaan di waktu luangnya. Pada tahun 1924, Jepang menerjunkan kontingen penuh ke-25 untuk Jambore Pramuka Dunia kedua di Denmark di bawah Laksamana Muda Count Sano Tsuneha, di mana Count Sano menghadiri kursus lencana kayu di Taman Gilwell. Count Sano kembali ke Jepang dan membuat kursus pelatihan Jepang sendiri, yang disebut Jishujo, untuk pemimpin KUP dan Scout, yang masih digunakan hingga saat ini, setelah menyelesaikan 2 kursus pendahuluan, Kosukai dan Kensukai. Count Futara Yoshinori adalah anggota Jepang pertama dari Komite Kepanduan Dunia dari Organisasi Gerakan Kepanduan Dunia dari tahun 1931 hingga 1939. Pada bulan Februari tahun 1937, Isamu Takeshita diangkat sebagai Kepala Pramuka Jepang, Pramuka Laut, dan YMCA, sebagai bagian dari militerisasi umum olahraga dan atletik Jepang yang berlangsung saat itu. Otoritas militer Jepang tidak secara konsisten mendorong gerakan pramuka di wilayah pendudukan. Di mana kondisi setempat menguntungkan, otoritas akan mengizinkan kepanduan setempat atau memperkenalkan kepramukaan gaya Jepang, atau Sonendan, dan kadang-kadang bahkan mewajibkan ini. Di sisi lain, di mana kondisinya tidak menguntungkan, dan sentimen anti-Jepang kemungkinan besar dipupuk melalui kepramukaan, pihak berwenang akan melarangnya sepenuhnya. Perang Dunia II dan sesudahnya, pramuka di Jepang mengalami gerhana yang hampir sempurna pada Perang Dunia II, dan butuh waktu untuk pulih. Otoritas pendudukan telah memasukkan mantan perwira militer ke dalam daftar hitam, tanpa memandang usia atau simpati. Ini menahan Count Sano dan yang lainnya dari keinginan tulus mereka untuk mengembalikan pramuka Jepang ke basis yang benar sebelumnya. Lambat laun, pengawasan militer dilonggarkan dan kelompok asli mulai mengambil alih, dengan hasil yang menguntungkan. Masa pendudukan pramuka itu sulit, seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari orang Jepang. Tambalan peserta biasanya dibordir atau ditenun untuk reli pramuka nasional pertama dicetak di atas kertas, karena situasi keuangan saat itu. Potongan memorabilia pramuka dari masa itu langka dan sangat berharga. Jepang kembali diakui sebagai anggota penuh Organisasi Dunia Gerakan Pramuka pada tahun 1950, luar biasa dan unik dalam sejarah negara-negara di mana kepramukaan terputus. Dalam 10 tahun Perang Dunia II, keanggotaan pramuka telah berkembang menjadi 80.000. Pada tahun 1957, kursus lencana kayu pertama dengan nama itu diadakan di Jepang. Pada tahun 1959, Jepang mengadakan Jambore Nippon kedua, tak lama setelah berakhirnya Jambore Pramuka Dunia ke-10 di Filipina. Periode modern. Pada tahun 1961, Viscount Michiharu Mishima dianugerahi Serigala Perunggu, yang diberikan oleh Komite Kepanduan Dunia untuk layanan luar biasa bagi kepanduan dunia. Penerima lain dari Jepang termasuk Hidesaburo Kurushima, Ketua Dewan Nasional dan Komisaris Internasional, pada tahun 1967, Taizo Ishizaka pada tahun 1971, Saburo Matsukata pada tahun 1972, Shintaro Negishi pada tahun 1975, Akira Watanabe pada tahun 1977, Yorihiro Matsudaira pada tahun 1981, August S. Narumi pada tahun 1984, Ichiro Trao pada 1985, dan Yoritake Matsudaira pada 2012. Pada tahun 1971, BSJ menyelenggarakan 3 acara besar kepanduan dunia, Jambore Kepanduan Dunia ke-13 dan Forum Kepanduan Dunia pertama di Shizuoka, dan Konferensi Kepanduan Dunia ke-23 di Tokyo. Setelah Jambore Pramuka Dunia ke-13 tahun 1971, ada pembicaraan tentang nama Perhimpunan Nasional. Kata Jepang bukanlah bahasa Jepang, melainkan berdasarkan dialek Cina Selatan, yang didengar Marco Polo sebagai Zipang, akhirnya menjadi Jepang dalam bahasa Inggris.
Orang Jepang mengoreksi nama asosiasi agar sesuai dengan bahasa mereka sendiri, sebagai Pramuka Nippon, pada tahun 1971. Sejak tahun 1974, SAJ setiap tahun mengundang sekitar 45 pramuka dari asosiasi pramuka di wilayah Asia Pasifik untuk mengambil bagian dalam acara internasional besar seperti Jambore, Ventures, Agonoris dan acara Rover Scouting. Pada tahun 1995, kepramukaan Jepang menjadi pendidikan bersama dan setelah itu, menggunakan pramuka akan sangat tidak benar. Selanjutnya diputuskan bahwa nama nasional yang tepat, Nippon, tidak dikenal di seluruh dunia. Kepanduan Jepang sekali lagi mengubah nama asosiasi nasionalnya dalam bahasa Inggris menjadi Scout Association of Japan, SAJ. Namun, terdapat kontradiksi dalam piagam aslinya, bahwa pramuka Jepang atau Nippon masih digunakan dalam penulisan konstitusi pramuka berbahasa Jepang. Oleh karena itu, diputuskan bahwa nama resmi akan menggunakan bahasa Jepang, dan ungkapan bahasa Inggris untuk kenyamanan dan keuntungan pramuka luar negeri untuk terhubung dengan pramuka Jepang. SAJ merayakan HUT ke-75 berdirinya Asosiasi Kepanduan Nasional pada tahun 1997 dan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi pemimpin tertinggi regional Asia Pasifik kedua di Gotemba dan Tokyo. Kepramukaan di Jepang telah berkembang dengan mantap dan memantapkan posisinya sendiri dalam pendidikan sosial bagi kaum muda. Tujuan dari Scout Association of Japan adalah untuk membantu kaum muda menjadi warga kemanusiaan yang bertanggung jawab, yang dapat menghargai dan mempraktikkan kesetiaan, keberanian, dan harga diri dalam perspektif internasional. Dengan dukungan dari pemimpin sukarelawan, Gerakan Pramuka di Jepang menyediakan program yang menyenangkan dan menantang, dengan penekanan pada pengembangan karakter, kesehatan, kemampuan, dan rasa melayani setiap orang muda. Asosiasi Kepanduan Jepang adalah gerakan non-politik, sukarela, dengan langganan terbuka. Struktur geografis Kepanduan Jepang adalah dewan, umumnya sesuai dengan batas-batas prefektur. Kepanduan Jepang juga ada di luar negeri, di komunitas dengan populasi penduduk asli Jepang yang besar, seperti Amsterdam, Belanda, dan Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir, SAJ mengadakan beberapa acara internasional, yang meliputi Nippon Agonori ke-6 di Ehime pada Agustus tahun 1999, Nippon Venture ke-5 di Oita pada Agustus tahun 2000, National Rover Mood 2001 di Aichi pada Agustus tahun 2001, dan Asia Pasifik 23. Jambore Nippon ke-13 di Osaka pada Agustus tahun 2002. Pramuka Jepang secara aktif terlibat dalam program pemahaman dan kerjasama internasional, seperti proyek kembaran ORT oleh Rovers dengan Pramuka Bangladesh, dan kegiatan penggalangan dana nasional untuk pengungsi di kamp-kamp UNHCR. Jambore Pramuka Dunia ke-23 berlangsung di Pantai Kirara, Yamaguchi, pada tahun 2015. Temanya adalah Hewa, Semangat Persatuan.